Halo teman-teman, perkenalkan saya Dwi Rizky. Di video kali ini kita akan membahas mengenai turbocharger. Ini alat yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan udara ke dalam mesin. Komponen ini diklaim bisa meningkatkan kemampuan mesin hingga mencapai 80%. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Untuk prinsip kerja dari turbocharger hampir sama seperti piston pada mesin, di mana tujuannya adalah menciptakan area bertekanan rendah agar udara dari atmosfer dapat bergerak masuk ke dalam mesin. Semakin banyak udara yang bisa masuk, semakin banyak pula bahan bakar yang bisa disuplai, dan semakin besar ledakan, yang artinya semakin besar output daya yang dihasilkan. Turbocharger berfungsi untuk memanfaatkan secara maksimal volume dapur pacu yang terbatas, sehingga dapat menghasilkan output daya yang maksimal dengan cara meniupkan udara dari atmosfer ke dalam mesin, lalu dikompresikan ke dalam intake manifold, sehingga tekanan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan pengguna atau user, dan tentunya kemampuan maksimal mesin juga. Setelah kita paham tujuan dari turbocharger, yakni meningkatkan efisiensi volumetrik atau meningkatkan efisiensi kapasitas mesin, sekarang kita masuk ke algoritma kerjanya. Turbocharger mulai bekerja saat mesin hidup atau mesin dalam keadaan idle, yang mana dengan keadaan tersebut mesin pastinya menghasilkan hentakan gas buang yang memiliki daya dorong. Nah, gas buang inilah yang dimanfaatkan oleh turbo untuk memutar turbin wheel dengan cara membypasskan gas buang setelah exhaust manifold. Turbin ini juga berhubungan dengan kompresor wheel yang berada di bagian kompresor housing di depan. Jadi, jika turbin wheel berputar, maka kompresor wheel juga akan berputar. Kompresor wheels yang berputar menghasilkan tekanan negatif atau menghisap udara dari luar, dan udara ini akan ditiupkan ke dalam intake manifold. Tapi di bagian ini kita akan mendapatkan masalah baru. Udara yang ditiupkan secara paksa atau dipadatkan secara paksa akan mengalami gesekan molekul. Hal ini menyebabkan molekul udara mengembang dan tidak bisa dipadatkan dengan maksimal. Ini berlawanan dengan fungsi dari turbo yang awalnya bertugas untuk memadatkan udara sehingga mencapai kepadatan yang dibutuhkan. Untuk menyelesaikan problem ini, kita membutuhkan intercooler, yang mana alat ini fungsinya sama seperti radiator, yakni melakukan pendinginan atau sebagai media pendingin, dengan cara saat udara panas datang dari bagian turbo masuk ke bagian intercooler, maka di sini terjadi proses pendinginan dengan memanfaatkan udara dari luar yang melewati kisi-kisi pada bagian tengah intercooler. Lalu udara yang keluar dari intercooler pun sudah dingin dan stabil, dan secara otomatis sudah disebut sebagai udara yang lebih padat. Namun, setelah ini kita akan mendapatkan masalah baru, yakni saat turbocharger sedang mensuplai udara bertekanan tinggi dan mesin juga sedang bekerja cepat, lalu kita mendadak melepas gas, maka throttle body akan menutup seketika. Ini mengakibatkan arus balik udara yang bertekanan besar, yang mana dapat menyebabkan kebocoran dan kerusakan pada komponen turbocharger. Nah, untuk menanggulangi masalah ini, dipasanglah blow-off valve yang berfungsi untuk melepaskan udara yang bertekanan tinggi yang tidak diperlukan oleh mesin ke atmosfer, dan blow-off ini yang bertugas untuk menghasilkan suara unik. Bila daya mesin lebih besar, tentunya menghasilkan hentakan daya gas buang yang lebih kuat pula, yang mengakibatkan boost berlebih pada mesin. Untuk mengurangi masalah ini, diperlukan satu komponen lagi yang bernama wastegate. Alat ini berfungsi untuk membypasskan gas buang agar tidak melewati turbin wheel, yang mana langsung diarahkan ke downpipe. Tujuannya untuk mengurangi kecepatan turbin wheels dan mengurangi boost yang dihasilkan dari turbo. Nah, itu dia penjelasan tentang cara kerja turbocharger secara mendetail. Sekarang kita jelaskan lagi secara keseluruhan mengenai kerja turbocharger dengan singkat dan lebih mudah dipahami. Jadi, mesin menghasilkan gas buang yang memutar turbin wheels dan tersambung dengan kompresor wheels. Kompresor wheels ini menghisap udara dari atmosfer, lalu udara yang masuk didinginkan melalui intercooler. Nah, menjadi udara yang bertekanan tinggi, masuk ke dalam silinder bersamaan dengan bahan bakar yang sudah disesuaikan, lalu menjadi power, dan ketika daya yang dihasilkan dari gas buang melebihi kebutuhan, maka wastegate terbuka untuk mengurangi kecepatan turbin wheels. Lalu yang terakhir, ketika kita hendak mengurangi kecepatan dan melepas gas, maka throttle body akan menutup, dan udara yang bertekanan tinggi melebihi kebutuhan pada saluran turbo sebelum intake manifold dan intercooler dilepas ke atmosfer melalui blow off.
Nah, itu dia pembahasan tentang turbocharger yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.